mengapa Tuhan memilih kita. Tahun 78 saya pernah baca sebuah buku, judulnya itu Menuju Tahta. Nah, dalam buku itu saya menemukan sebuah kebenaran yang luar biasa. Nah, dalam buku itu Paul Belhammer menulis begini: kalau Tuhan dalam menyelesaikan pekerjaannya memakai malaikat, maka pekerjaannya akan jauh lebih cepat selesai daripada dia memakai kita. Coba renungkan. Saudara percaya kalau malaikat diundang ke KKR seminar kebaktian, baru nongol dia orang pasti sudah bertobat? Kira-kira ya atau tidak? Malaikat yang tobat. Dan lebih hebat lagi kesimpulannya, Paul Belhammer berkata begini: malaikat itu nggak perlu konsumsi, nggak perlu akomodasi, nggak perlu transportasi. Hebat bukan? Tapi mengapa justru dia pakai kita yang penuh kelemahan? Paul Belhammer menulis, jelas kalau Tuhan memilih kita dan memakai kita, maka dia akan menghadapi masalah. Saya ingin tanya begini dulu kepada saudara. Kalau kita dipanggil Tuhan dan dia memilih kita, sebetulnya yang rugi itu Tuhan atau kita? Pasti Tuhan yang rugi. Betul? Kita semua tahu kalau dia memilih kita, dia memanggil kita, dia memilih kita, yang rugi pasti dia. Ini yang mengagetkan saudara. Mengapa dia pilih kita? Dalam buku itu Paul Belhammer berkata, karena malaikat itu bukan anaknya dan dia diciptakan. Kalau kita manusia ini anaknya dan dilahirkan. Bahkan dari kesimpulan tema judul Menuju Tahta, justru kita nanti yang akhirnya akan mempelai Kristus dan memerintah dengan dia. Maka dia tetap memilih kita, bukan malaikat. Jadi kalau kita dipilihnya, itu satu anugerah yang luar biasa. Karena masih banyak orang yang lebih mampu, lebih bisa daripada kita. Nah, untuk itu perlu sekali kita itu mengerti apa yang dia inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita baca ayat yang pertama, Yohanes 17 ayat 1 sampai yang kelima. Kita lihat ayat ini, judulnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, sedikit saya nyimpang dari apa yang kita mau bahas. Saudara, di dalam Alkitab itu tidak ada kata doa atau sembahyang. Itu tidak. Kata doa dan sembahyang itu hanya ada di agama-agama. Kalimat yang dipakai oleh Perjanjian Lama untuk mengatakan doa itu mengusap wajah Bapa. Kata doa di Perjanjian Baru memakai kata bersekutu. Nah, ayat ini lebih jelas lagi. Bukankah di dalam gereja Yohanes 17 itu merupakan doa Tuhan Yesus? Betul tidak? Tapi lihat, tidak dikatakan berdoalah Yesus, tapi berkatalah Yesus. Jadi gak ada kata doa atau sembahyang, tapi bersekutu. Nah, ini yang kita harus miliki. Kalau sudah baca itu Henok, Nuh, ditulis jelas mereka tidak berdoa, tapi mereka hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara baca hidup Musa, setiap kali dia sedang berdoa, maka Keluaran menuliskan berkatalah Musa. Daud saudara temukan di
ditulis ketika Daud sedang berdoa, tapi ditulis bertanyalah Daud. Nah, itulah bukti-bukti bahwa memang Kristen bukan agama, tapi sebagai kehidupan antara Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan. Berkata, oke, supaya lebih lengkap dikit ya, karena sudah ngomong ini, berikannya dulu Yohanes 17. Mari kita lihat Lukas 11. Saudara, kita tahu bahwa hubungan Yesus dengan murid-muridnya sampai di Lukas 11 itu sudah berjalan sekian waktu. Kita tidak tahu berapa bulan, berapa tahun. Sebab di Lukas 6 Tuhan Yesus pertama kali memilih 12 murid itu Lukas 6. Ada Lukas 7, Lukas 8, Lukas 9, Lukas 10. Nah, itu kita tidak tahu berapa lama perjalanan. Tapi sampai Lukas 11 ada hal yang mengejutkan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di mana salah satu tempat. Mari kita lihat agama sembahyangnya tidak boleh di dalam dua kriteria ini. Kalau ditulis pada suatu kali, berarti doanya tetap atau sewaktu-waktu. Coba jawab, tetap atau sewaktu-waktu? Sewaktu-waktu. Agama tidak boleh doanya sewaktu-waktu. Bahkan saudara tahu ada banyak agama bukan cuma jam dan menitnya yang dihitung, sampai detiknya pun dihitung. Pernah lihat agama-agama itu? Detiknya aja dihitung. Menit kesekian, berdetik kesekian. Kenapa? Sebab Tuhan mereka belum datang kalau kecepatan 1 detik, dan Tuhan mereka sudah pergi kalau kita telat 1 detik. Bayangkan betapa repotnya. Yang kedua, agama doanya tidak boleh di salah satu tempat. Semua agama sudah punya tempat khusus untuk sembahyang. Betul tidak? Jadi Tuhan Yesus doanya sewaktu-waktu di sembarang tempat. Kalimat berikut. Mari saya akan usahakan membaca dengan cara ini. Ketika ia berhenti berdoa. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau ada kata ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya. Berarti selama Yesus berdoa, murid-muridnya ngapain? Memperhatikan. Betul? Dengan rasa heran atau tidak? Kalau kita baca ini, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Saya tanya begini pelan-pelan. Kalau melihat pertanyaan mereka ini, berarti selama itu Yesus pernah ngajar mereka sembahyang atau tidak? Nggak usah ragu-ragu jawabnya. Nah, jelas sekali selama itu Tuhan Yesus belum ngajari berdoa. Pertanyaan kedua, dengan nada surprise, mereka bertanya. Kalau saya pakai kalimat yang lain, hah? Dia juga berdoa. Kenapa nggak pernah ngajari kita berdoa seperti Yohanes ngajar murid-muridnya berdoa? Dengan pertanyaan ini